Halo teman-teman, hari ini kita akan mengajak kalian ke tempat wisata alam di mana Perli? Di Curug Cinta. Saya Alisa Sepira Farhani dengan teman saya Rafli Fadilah. Ikuti keseruan kami ya. Hai. Penampakan alam adalah segala bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh peristiwa alam. Dengan begitu, penampakan alam ini terbagi menjadi dua, yaitu penampakan alam daratan dan penampakan alam perairan. Halo guys, alhamdulillah kita telah sampai di Curug Cinta. Sekarang kita lanjut masuk ke Curug Cinta. Teman-teman, kita sudah sampai di wisata alam Curug Cinta. Nah, waktu pertama kali masuk, kita disuguhi dengan taman bermain anak-anak. Nah, di situ ada panggung untuk karaoke. Terus di sini ada area bermain dan tempat untuk santai-santainya. Terus, nih di sebelah kanan di sini ada tempat panahan untuk kalian memanah. Nah, di sini nanti ada disediain alat panahannya oleh petugas ya. Halo guys, di sini ada berbagai spot foto gitu ya. Di mana ada spot foto wisata alam Curug Cinta, di sebelah sana ada spot foto juga. Lalu ada tempat peristirahatan untuk kita makan-makan. Dan itu juga ada tempat peristirahatan juga gitu ya. Nah, ini penampakan alam perairan yang berupa curug. Nih guys, jadi ini tuh diakses yang paling tinggi ke bawah airnya. Nah, ini curug yang paling tingginya. Karena sekarang lagi musim kemarau, gak terlalu musim penghujan, jadi airnya tidak terlalu deras. Dan ini penampakan curug ketika debit airnya tinggi. Yo, sekarang kita udah sampai di Curug Cinta. Wah. Airnya sangat segar, guys. Sampai terbayarkan semuanya. Guys, karena sekarang musim kemarau, jadi airnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu melimpah. Sudah selesai perjalanan kami di Curug Cinta. Kita lanjut perjalanan ke teman kami yang selanjutnya. Ya baik teman-teman, kita berlanjut ke bagian saya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Seperti dukun yang menyinari hari-harimu. Halo, nama aku Gun-Gun. Nah, saya sedang berada di sawah, di mana sawah itu salah satu penampakan alam buatan manusia. Nah, berbicara tentang sawah, sawah itu suatu penampakan alam yang unik karena terdapat sistem irigasi yang dibuat oleh manusia juga. Dan selain itu, sawah yang sering kita jumpai seperti di Bali itu seringkali kita lihat berbentuk terasering atau bertingkat gitu ya teman-teman, seperti di Bali ataupun di daerah-daerah tinggi lah. Itu seperti bentuknya seperti itu. Nah, karena ini dataran rendah, jadi bentuknya tuh hanya datar satu petak begitu saja lah. Dan juga yang perlu kita ketahui, sawah itu menjadi rumah dari berbagai organisme, seperti ada katak, ada burung, ada tikus, ada ular, ada cacing, dan mungkin berbagai organisme lainnya yang kecil gitu. Dan selain itu juga sawah itu berfungsi sebagai lahan resapan, yang dimana bisa kita simpulkan bahwasanya apabila sawah disebut sebagai lahan resapan, berarti sawah berfungsi juga menahan atau menjadi salah satu sarana pencegahan banjir. Nah, dari situ juga bisa kita ambil poin bahwasanya sawah itu bukan suatu hal yang biasa, tapi sawah itu juga menjadi lumbung pangan nasional teman-teman ya. Dan makanya
kita perlu menghargai para petani, kita perlu mengapresiasi keringat, tenaga, waktunya petani yang sudah dikerahkan untuk menjaga garapan sawah Indonesia supaya terus menghasilkan panen yang bagus. Nah, berbicara tentang panen, sawah adalah kenampakan alam yang sangat bergantung kepada iklim. Apabila musim kemarau itu berkepanjangan, panen sawah pun, panen padi pun akan terganggu. Ya, banyak kasus di berbagai daerah yang kita dapat dari berita TV maupun media digital bahwasanya panen gagal gara-gara musim kemarau yang kepanjangan. Tapi kalau musim hujan kepanjangan juga itu akan merusak jalannya panen ataupun penghasilan padi di suatu daerah. Jadi sawah itu bergantung kepada iklim, teman-teman. Segitu saja yang bisa saya informasikan terkait persawahan ini. Ya, mari kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya perjalanan kita di Curug Cinta sudah selesai. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa. Bye bye. Yuk.